Halo gengs, ketemu lagi. Kali ini geng, aku ada di pantai, tepatnya di Pantai Asmara, dengan desiran ombak dan dengan desiran angin gitu ya, dengan desiran angin dan deburan ombak. Terasa banget sih penghayatannya, dan terasa banget sesuatu hal yang paling dalam aku pikirkan, bahwa di sini ada sebuah kata yang mungkin ini bermakna juga bagi kalian atau mungkin tidak ya. Cuma ini adalah sebuah pendapat bagi aku, dan ini adalah pendapat yang pengen aku katakan. Dan cuma ini hanya sebuah kata yang aku bikin, mungkin tidak efisien banget, mungkin tidak sesuatu banget, dan mungkin bukan suatu pelajaran banget, tapi inilah tentang yang aku dapatkan hari ini loh. Karena melihat deburan ombak, desiran angin menyatu, membawakan sebuah buih-buih untuk menyapu menuju bibir pantai. Dan ini geng, di sini aku akan mengatakan sebuah pertemanan, sebuah sahabatan, teman dalam pelukan ombak. Di sini aku mengartikan begini loh geng. Yang aku artikan itu teman dalam pelukan ombak. Gimana jika kita punya teman, atau mungkin kamu merasakan kamu punya teman, dan kamu pernah mengalaminya juga, mungkin yang seperti yang aku alamin ya. Aku pernah punya teman, dan aku pernah kecewa, dan aku pernah dikecewakan dengan seorang teman ini. Dan aku entah apa yang terjadi sih, kecewa dalam sedalam-dalamnya sih aku kecewa, dan aku membuat sesuatu hal yang rasanya itu aku tuh pengen banget nonjok dia, pengen banget membuat dia tidak punya teman lagi. Jahat ya aku ya, itu yang pernah aku rasakan loh. Tapi bagaimanapun akhirnya aku mikir-mikir, dan aku tidak pernah pengen untuk melakukan hal begitu. Jadi temannya pernah membuat aku sakit, temannya pernah membuat aku kecewa, dan temannya pernah membuat aku gentayangan banget, hatiku berdebar-debar. Tapi ujung-ujungnya loh geng, dia itu tidak peduli meskipun aku kecewa. Dia tidak pernah merasa menyakitin, tapi dia tetap untuk mendekatin aku untuk menjadi sahabat, dan dia tetap membutuhkan aku. Jadi di sini tuh aku mengerti, aku paham, dan ternyata beginilah teman dalam pelukan ombak. Di saat kita membenci, di saat kita tidak ingin mendekat loh geng, dia itu akan tenggelam di bawah sapuan ombak yang telah menjilat bibir pantai tadi, dan dia masuk ke dalam lagi, dan dia menjauh. Seperti itulah mungkin perasaan hati kita melihat teman kita yang mungkin pernah mengecewakan kita, tapi kita tidak pernah pengen membuat kesalahan, dan kita tidak pengen membuat pembalasan. Di sini loh geng, mungkin seperti itu ya, teman itu seperti daun mungkin yang dia terombang-ambing di laut, dan dia dibawa oleh deburan ombak dan desiran angin. Akhirnya dia menuju ke bibir pantai. Bibir pantai itu kita anggap itu adalah kita, dan pada sejatinya kita itu membutuhkan dia, kita itu menginginkan dia, dan kita tetap pengen menjadi sahabat dia. Meskipun kita sebenci-bencinya kepada dia, tapi kita tetap untuk tidak pernah membenci lagi. Ya, kita membenci, tapi kita tidak membenci loh. Ini sesuatu perkara yang sulit banget sih sebenarnya, sangat sulit banget untuk dipahami. Kadang ada juga orang kalau sudah benci, ya udahlah selesai. Mereka tidak pernah pengen lagi untuk ketemu, mereka tidak pernah lagi untuk berangan-angan menjadi sahabat sepanjang masa. Jadi akhirnya sampai kapanpun tak akan pernah lagi untuk yang namanya canda tawa apapun itu ya. Terkadang ini sih juga menyakitkan sih bagi kita pribadi kita kalau kita harus membenci. Karena membenci orang itu terkadang juga bisa membuat sesuatu hal yang menyakitkan lagi loh, geng. Makanya aku tuh
sering mikir juga, dan aku ingat perkataan orang tua, jangan pernah untuk membenci seseorang, siapapun dia. Jadi beginilah geng, aku sih punya teman yang dari dulu, dari sekolah dulu sampai sekarang itu, aku pernah sakit hati sama dia sebagai teman, dan aku pernah kecewa dengan dia karena bulian dia, karena macam-macamnya dia atau apanya dia, dan akhirnya kita ketemu dan ternyata kita masih membutuhkan sebagai sahabat ya. Ini sesuatu hal-hal yang paling konyol banget sih sebenarnya. Bagaimanapun itu, jika kita menjadi teman, terkadang kita tidak pengen lagi untuk ketemu kan. Bukan maksudnya kalau kita kecewa dengan teman itu kita tidak pernah pengen lagi ketemu lagi kan. Terkadang sih sebagian orang, cuma mungkin yang aku rasakan tidak semua orang akan seperti itu. Dan aku pun merasakan begitu lagi. Ternyata dia yang pernah aku benci, dia yang pernah aku ilfil dengan dia, ternyata dia itu nggak peduli, dan dia tetap untuk mendekatkan aku, menjadi tetap sebagai sahabat dia. Dan akhirnya aku pun runtuh, dan aku pun geng tetap bisa menerima. Dan itulah, terkadang kalau ingat sih kita kecewa, kita tidak pernah pengen bertemu, dan kita pengennya nojok habis. Tapi saat kita perlu, dan ternyata dia juga berguna untuk kita. Makanya itu geng, aku perlu menyebutnya itu sebagai teman dalam deburan ombak, atau teman dalam pelukan ombak. Jadi yang aku pikir lagi, tidak perlu untuk membenci terlalu dalam, karena jika aku harus membenci dia terlalu dalam, karena bagaimanapun aku sadar sesuatu halnya, aku juga membutuhkan teman, dan aku terkadang butuh teman yang mungkin diajak curhat, atau mungkin diajak jalan, atau mungkin diajak ngopi kali ya. Ya inilah, seperti inilah yang terjadi loh, yang terjadi pada aku. Dan dalam hal ini geng, bukannya aku gak punya teman lagi ya, aku tuh banyak teman, banyak banget teman. Tapi bagaimana juga sih, dan tanpa aku sadari, temannya pernah aku kecewa dengan dia, temannya pernah aku benci, dan ternyata tuh akhirnya aku membutuhkan dia juga sebagai teman. Ya, dunia itu terkadang tak habis pikir loh, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Terkadang orang yang kita ilfili, orang yang kita tidak sukai, dan orang yang pernah membuat kita kecewa dalam, terkadang dia juga adalah teman yang sangat kita butuhkan untuk di masa depan. Makanya itu geng, ini juga adalah pelajaran bagi aku. Kenapa aku menyebutnya sebagai teman dalam pelukan ombak. Dia itu ibaratkan sebuah daun, dan dia ada di air. Dia nanti ditarik oleh angin dan dibawa oleh deburan ombak ke dalam lagi, lalu dia tenggelam, ya kan, tenggelam. Tapi dan akhirnya dia bisa untuk mencapai ke bibir pantai. Bibir pantai itu ibaratkan itu adalah kita yang menanti, dan kita yang cuma diam, tapi dia yang mendatangi. Yaitu yang terjadi loh geng. Jadi mungkin di antara kalian yang pernah merasakan, dan kalian mungkin pernah menemukan teman seperti ini, kalau bisa sih pikir-pikir kembali untuk tidak pernah membenci. Cukup kita membenci, mungkin tidak untuk 100% lagi. Cukup kita membencinya itu mungkin ya 40% kali ya, atau 50% kan, di 50-50 gitu. Jadi di situ juga ada harapan bahwa kita akan kembali, dan kita tidak akan pernah membenci dia. Inilah geng, yang namanya hidup itu susah banget sih kita pahami terkadang. Jadi ya begitulah geng, ini yang aku rasakan sih, dan ini yang aku alamin, dan ini yang aku dapatkan ide malam ini di Pantai Asmara ini. Teman dalam pelukan ombak. Entah ini adalah sesuatu hal yang sia-sia, atau mungkin sesuatu hal yang tidak kalian terima, ya aku nggak tahu sih. Tapi ini adalah wujud dari pengertian aku, dan aku pernah menemukan teman seperti ini, dan buktinya aku masih berteman sama dia sampai sekarang. Walaupun yang namanya perasaan ilfil itu masih ada, perasaan benci itu juga masih ada, dan perasaan kepengen ketemu lagi itu juga masih ada loh. Tapi inilah yang terjadi. Dia seperti
daun yang ada di dalam pelukan ombak, dia jiwanya melayang mendatangi ke bibir pantai. Makanya itu aku menyebutnya sebagai teman dalam pelukan teman dalam teguran ombak, atau mungkin yang bisa kita bilang juga sih jiwa ya, jiwa dalam pelukan ombaknya. Karena jika ada kita ketemu seperti itu, sama halnya ini berkaitan loh, geng. Aku juga mungkin seperti itu. Itulah jiwa aku yang mungkin aku bisa menerima, karena aku tidak membenci untuk 100%. Makanya itu aku menyebutnya juga sebagai teman ataupun sebagai jiwa dalam pelukan ombak. Ya udah, aku katakan ini aja, jiwa dalam pelukan ombak. Benar juga sih, ini menurut pandangan aku ya, ini menurut pemikiran aku malam ini juga. Karena aku sejatinya itu aku, walaupun aku benci seseorang, terkadang aku tidak tega untuk membencinya yang terlalu dalam, karena yang kupikiran lagi loh, geng. Aku yakin suatu saat aku nanti akan membutuhkan dia, dan aku yakin suatu saat aku akan ketemu dia. Karena bagaimanapun yang kita nggak tahu dengan masa depannya. Karena jika kita harus membenci seseorang atau kita membenci teman terlalu dalam, pada akhirnya kita juga yang akan terluka, dan pada akhirnya kita juga yang akan malu. Jadi geng, kita nggak perlu untuk menjadi seperti ini. Kita nggak perlu untuk membenci orang terlalu dalam ataupun menghilangkan dia dari pertemanan kamu. Jadi geng, aku merasa begini aja sih, itu pelajaran yang aku dapat juga sih dalam kehidupan aku. Dia yang pernah aku ilfilin, dia yang pernah aku benci, dan dia yang pernah tidak pengen aku tegur lagi, dan akhirnya kok aku menerima dia lagi kembali sebagai sahabat, dan ternyata aku pun memelukkan dia dan aku membutuhkan dia lagi untuk di masa depan ini. So inilah yang terjadi. Makanya ini aku menyebutnya sebagai jiwa dalam pelukan ombak, ataupun mungkin teman dalam pelukan ombak ya, karena itu dia adalah teman-teman yang pernah kita benci, tapi kita tidak pernah menjadi benci, dan bahwa kita memerlukan dia. Dan anehnya lagi, di saat kita memerlukan dia, dia juga bisa datang dengan secepat kilat tuh, ya. Jadi bagiku ini bukan sesuatu hal yang untuk dibencikan banget, jadi, ya kan? Dan kita perlu untuk membuat pengertian kembali, Pak. Kalaupun kita membenci teman, pikirkan kembali. Jangan pernah membenci untuk 100%. Cukup 50-50. Karena di situ akan membekas apakah dia akan menghilang ataupun dia akan kembali kepada kita. Karena sejatinya bagi aku sih, menurut aku, ombak kamu udah mau dekat ya. Menurut aku sih, geng, kalau ada teman yang kita benci dan kita membenci selamanya, menurut aku kita tak akan pernah untuk bisa menjadi nyaman loh, geng. Udah, geng, thank you yang udah nonton vlog aku. Thank you.